Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Baik, kembali lagi kepada channel saya, yaitu Suci Ramadana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemindahan hukum Barat dalam hukum Islam. Hmm, Pertama, yaitu sistem hukum modern. Dalam hukum barat, terdapat sistem hukum modern. Sistem hukum modern ini, semua negara muslim memiliki sistem hukum dengan pengadilan, hukum dan hakim, seperti di tempat lainnya di dunia ini. Bagaimanapun, terdapat beberapa perbedaan antara negara-negara Islam pada sejumlah negara, seperti beberapa perbedaan antara negara Mesir, Jordan, Lebanon, Maroke, Syria, Tunisia. Terdapat juga traditional of legal codification and jurisprudence. Itu penilaian pemikiran Barat terhadap kandungan ajaran Islam. Terbanyak ternyata banyak yang memberikan apresiasi yang tulus dengan objektif atau substansi dan orientasi ajaran Islam. Namun, ajaran sesungguhnya mempunyai keluhuran dengan kedamaian sering dipresentasikan secara terbalik oleh kontraproduktif terhadap ajaran ilahiyah dan komunitas sendiri. Sebagai salah satu contohnya yaitu betapa memperhatikan nasib tetangga kerja migran dari Indonesia yang bekerja di Timur Tengah berlaku tragis seperti penyiksaan dan perkosaan menjadi masalah yang lumrah. Pandangan Barat terhadap sistem hukum Islam. Pandangan orang Barat terhadap hukum Islam ini terkait dengan pengamatan beberapa pakar hukum Islam dari Timur Tengah. Berbagai motif akan melatar belakangi terhadap studi Islam termasuk memberikan catatan dan penilaian objektif. Sangat mungkin bahwa orientalis melakukan penilaian tersebut agar kalangan intelektual Islam dan juga umat Islam berbuai dengan kesempurnaan dan substansi sistem hukum dan akidah dan akhlak yang ada pada Islam. Sehingga kondisi puas sendiri dan tidak ada upaya-upaya lanjutan sebagai harapan dari kalangan orientalis, namun juga sangat dimungkinkan merupakan penilaian yang sejujur-jujurnya sesuai dengan etos kerja. Dan suatu hal yang berbeda dan menarik antara konsep Barat dan dengan Islam adalah persoalan penyatuan agama dengan politik, hukum dengan kenegaraan merupakan suatu integran. Atau sedangkan dalam hukum sekuler, agama merupakan wilayah tersendiri terpisah dengan hukum politik dan kenegaraan. Hal ini yang membuat Barat tidak dapat memahami dan menerima konsep holistik antara Islam dengan politik. Orang Barat menganggap bersatunya hal tersebut seperti kombinasi antara setan dan malaikat, kecuali kebingungan dan tidak paham para akademis Amerika terhadap Islam memandang bahwa integrasi agama dengan negara dipandang sebagai pertemunya antara malaikat dengan setan. Sementara itu, sejumlah orientasi melakukan penilaian objektif terhadap ajaran Islam sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah pemerhati atau pakar Islam di antaranya, yaitu menurut Jan Linkhart, menyatakan bahwa Islam mempunyai daya takluk secara damai terhadap jiwa dan kesederhanaan teknologi, kejelasan dogma dan azas-azasnya, dan jumlah yang tertentunya dalam amalan praktis yang diperintahkannya berlawanan dengan Kristen yang mengalami transformasi yang terus-menerus sejak awalnya. Islam tetap sama sejak semulanya. Kedua, menurut Arlon Tayyubi, menyatakan bahwa hapusnya ras di kalangan hukum Islam
atau kaum muslimin merupakan salah satu pencapaian yang luar luar biasa di dunia dewasa ini, merupakan kebutuhan yang sangat diterapkan perlu penyiaran kebaikan Islam. Salah satu Ketiga, menurut Lancelot Lawton menyatakan bahwa sebagai agama harus diakui bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu lebih cocok untuk Afrika daripada agama Kristen. Sesungguhnya, bahkan saya ingin berkata bahwa Islam tidak lebih cocok untuk secara keseluruhan. Hanya itulah presentasi saya pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.